Pentingnya pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara global dengan fokus pada peningkatan permintaan terhadap pertanian presisi. Kelembaban tanah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi hasil dan kualitas tanaman. Dengan keakuratan pemantauannya memiliki dampak langsung pada studi ketersediaan unsur hara tanah dan model perakiraan hidrologi serta cuaca. Metode konvensional untuk memantau kelembaban tanah seringkali tidak efisien karena memerlukan banyak tenaga dan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan teknologi multispektral berbasis drone untuk penilaian cepat kelembaban tanah guna mendukung manajemen pertanian yang presisi. Studi-studi terkait yang disajikan dalam jurnal menunjukkan perkembangan signifikan dalam penerapan teknologi penginderaan jauh multispektral untuk memantau pertumbuhan tanaman dan menganalisis karakteristik tanah. Contoh penelitian seperti penggunaan citra multispektral berbasis drone di Afrika Selatan untuk memperkirakan indeks air daun jagung atau penggunaan teknik analisis wavelet continue untuk mendeteksi perubahan kandungan air daun menunjukkan potensi teknologi ini dalam memahami kondisi pertumbuhan tanaman dengan lebih baik. Selain itu, studi-studi tersebut juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara kelembaban tanah dan kandungan air tanaman, yang penting untuk memahami interaksi dinamis antara tanah dan vegetasi. Penelitian yang dipresentasikan dalam jurnal berfokus pada pengembangan model yang efektif dalam memantau kelembaban tanah dengan menggunakan data multispektral dari kanopi tanaman. Masuk ke bab 2 yaitu bab metode. Yang pertama di metode adalah waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 di pangkalan percobaan pertanian kering organik di Zilifang, kota Jinsong, Tiongkok. Wilayah tersebut memiliki iklim semi kering dengan rata-rata suhu 9,8 derajat Celcius dan curah hujan tahunan berkisar antara 418 hingga 483 mm. Lalu yang kedua, pada bab metode ini ada alat dan bahan. Alat utama yang digunakan dalam penelitian adalah drone multispektral DJI Mavic 3 yang dilengkapi dengan 4 sensor untuk menangkap citra multispektral, yaitu merah, hijau, tepi merah, dan inframerah dekat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sensor suhu dan kelembapan tanah serta alat pengambilan sampel tanah berupa auger untuk mengambil sampel tanah pada berbagai kedalaman. Selanjutnya, yang terakhir pada bab metode ini ada prosedur. Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri beberapa tahap, yaitu yang pertama pengambilan data multispektral menggunakan drone dari ketinggian 65 meter, kemudian dilakukan pengukuran kadar air daun, kadar air permukaan tanah, dan kadar air tanah dalam secara berkala. Sampel tanah diambil setiap 10 cm hingga kedalaman 20 cm, kemudian setiap 20 cm hingga kedalaman maksimum 200 cm. Selanjutnya dikembangkan dan dievaluasi model regresi untuk memprediksi kadar air tanaman dan tanah. Terakhir dilakukan analisis korelasi dan regresi untuk menyelidiki hubungan antara indeks vegetasi, kadar air, dan kelembapan tanah. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama akan dibahas mengenai hasil penelitian. Hasil yang pertama yaitu mengenai pemodelan kadar air daun kanopi menggunakan indeks vegetasi. Nah, pada dalam pemodelan ini digunakan metode analisis Pearson yang melibatkan 14 indeks vegetasi dan kadar air kanopi untuk 4 jenis tanaman yang digunakan, yaitu jagung, millet, sorghum, dan juga kentang. Nah, dari hasil analisis pemodelan ini didapatkan nilai pada 4 jenis tanaman yang berbeda-beda. Contohnya pada jagung itu nilai korelasinya antara 0,678 hingga 0,897. Kemudian untuk millet 0,824 sampai dengan 0,878. Nah, tiap tanaman ini memiliki nilai indeks vegetasi yang berbeda-beda dan juga jenis indeks vegetasi terbaiknya itu berbeda-beda. Nah, lebih lanjut dilakukan analisis menggunakan model regresi linear dan non-linear untuk menganalisis hubungan antara kadar air daun kanopi dengan indeks vegetasi. Dari hasil percobaan diketahui bahwa metode non-linear ini memiliki nilai R kuadrat atau nilai korelasi yang lebih baik daripada metode linear, sehingga metode non-linear ini mewakili hubungan antara keduanya itu lebih baik, sehingga menyoroti hubungan statistik yang penting antara indeks vegetasi dan kelembaban daun kanopi. Hasil selanjutnya adalah mengenai pemodelan kadar air daun kanopi dengan kadar air tanah.
Nah, analisis korelasi mengkaji hubungan antara kadar air konopi dengan kelembaban tanah pada dua kedalaman, yaitu 0,10 cm dan juga 0 sampai dengan 20 cm pada daerah pengamatan. Nah, koefisien korelasinya adalah berbeda-beda untuk tiap tanaman. Contohnya pada millet itu 0,8596 dan untuk kentang itu 0,505. Menunjukkan berbagai hubungan tingkat hubungan antara kelembaban daun konopi dan kelembaban tanah pada kedalaman 0 sampai dengan 10 cm. Nah, berbeda pada 0,20 cm, nilai-nilai korelasinya itu lebih tinggi. Contohnya yang disebutkan tadi, untuk sorghum sendiri itu untuk millet naik menjadi 0,832 dan untuk kentang naik menjadi 0,845. Nah, hal ini diketahui bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara keduanya, yaitu kadar air daun konopi dengan kelembaban tanah, sehingga menekankan potensi dampak status kelembaban daun terhadap kondisi kelembaban tanah. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai kelembaban daun kanopi ini ke dalam kelembaban tanah ini lebih baik pada kedalaman 0 sampai 20 cm, sehingga kemampuan prediksi kelembaban daun kanopi terhadap kadar air permukaan itu lebih baik pada 0 sampai dengan 20 cm. Selanjutnya adalah pemodelan BISWAS untuk mengestimasi kelembaban tanah. Nah, pada jagung dan juga sorghum itu variasi kelembaban tanah menurun pada kedalaman 10 dan 100 cm dan meningkat pada kedalaman 120 sampai dengan 140. Nah, selebihnya itu nilai kelembaban tanahnya stabil ya, sekitar 10 cm ketika melewati kedalaman 150 cm. Nah, untuk jenis tanaman lainnya itu menunjukkan adanya penurunan dan juga kenaikan pada tingkat kedalaman tertentu. Nah, temuan ini menunjukkan adanya penurunan umum variasi kelembaban tanah seiring dengan bertambahnya kedalaman pada berbagai tanaman. Lagi-lagi variasi kelembaban tanah untuk semua tanaman lebih rendah pada kedalaman 0 sampai dengan 20 cm. Nah, dalam pemodelan BISWAS ini lapisan tanah dianalisis pada kedalaman dua kedalaman, yaitu 0 sampai 10 cm dan 0 hingga 20 cm. Koefisien untuk memprediksi kadar air kedalaman hingga 200 cm telah diidentifikasi. Kemudian model ini akan memperkirakan kelembaban tanah pada 4 tanaman yang berbeda, disesuaikan dengan kedalaman lapisan permukaan. Selanjutnya, setelah model-model ini dibuat, adalah langkah validasi. Yang pertama adalah validasi model indeks vegetasi dan model kadar air daun konopi. Nah, keandalan model ini dinilai menggunakan analisis regresi nonlinear terhadap 6 indeks vegetasi pada 4 jenis tanaman tadi. Nilai R kuadrat, prediksi kadar air daun, semuanya berada di atas angka 0,6 ke atas. Nah, perbandingan hasil inversi kadar air daun konopi pada berbagai kondisi tanaman dengan pengukuran sebenarnya menunjukkan bahwa indeks vegetasi pilih yang ditentukan memulai analisis korelasi barisan secara efektif mewakili hubungan antara kadar air daun dan indeks vegetasi, sehingga memberikan landasan data yang kuat. Mengapa? Karena setelah dihitung ternyata error untuk setiap tanaman pada setiap model-model indeks vegetasinya itu rendah, sehingga bisa mewakili data yang sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, validasi model prediktif penilaian kadar air permukaan tanah dan daun kanopi. Model yang memperkirakan kadar air ini tadi ada dua ya, 0 sampai 10 cm dan 0 sampai 20 cm untuk kedalamannya. Nah, hasil validasi menunjukkan bahwa model nilai R kuadrat hubungannya berturut-turut itu berbeda-beda lagi dan lagi, yaitu 0,67 jagung dan juga 0,643 untuk millet, begitupun yang lainnya. Nah, dari hasil validasi ini ditunjukkan bahwa model pada kedalaman 0 sampai 20 cm itu lebih cocok dibandingkan 0 sampai 10 cm untuk semua tanaman dalam memperkirakan kadar air tanah. Mengapa? Karena nilai RMSE dan MAI, yaitu nilai error pada kedalaman 0,20 cm ini lebih rendah ketimbang kedalaman 0 sampai 10 cm. Terakhir yaitu mengenai verifikasi model BISWAS untuk pendugaan kelembaban tanah.
Nah, model BISWAS ini digunakan untuk memprediksi kadar air tanah dalam itu antara 20 sampai dengan 200 cm menggunakan data yang sudah ada, yaitu data kelembaban tanah pada dua kedalaman tadi, yaitu 0 sampai 10 cm dan 0 sampai dengan 20 cm. Kinerja model BISWAS ini dinilai dengan 5 metrik, yaitu RMSE, MAE, NSE, R kuadrat, dan RE. Dari hasil validasi didapatkan bahwa data kelembaban tanah yang menjadi acuan dalam model BISWAS ini lebih baik pada kedalaman 0 sampai dengan 20 cm dibandingkan data kedalaman pada kedalaman 0 sampai 10 cm. Ada peningkatan korelasi ketika kita menggunakan data dari kedalaman 0 sampai 20 cm. Nah, dari temuan ini diketahui bahwa data dari kedalaman 0 sampai dengan 20 cm unggul dalam memperkirakan kadar air tanah. Selanjutnya mengenai pembahasan dari penelitian ini. Nah, meningkatnya tutupan vegetasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi drone dalam menangkap pantulan spektral tanah secara langsung. Selain itu, adanya hubungan antara kadar air daun kanopi dengan kadar air tanah. Studi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tersebut. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model kadar air daun yang dianalisis melalui metode Pearson itu menunjukkan adanya akurasi yang kuat untuk keempat tanaman, yaitu jagung, millet, sorghum, dan juga kentang. Nah, hasil ini memvalidasi kelayakan model berbasis data multispektral untuk menduga kandungan air daun kanopi secara kuantitatif. Nah, model korelasi yang digunakan itu ada untuk dua kedalaman tadi ya, 0,10 cm dan 0,20 cm. Nah, pada model dengan kedalaman 0,20 cm ini memiliki nilai R kuadrat yang lebih tinggi. Mengapa? Karena terdapat kemungkinan bahwa pada kedalaman 0 sampai 10 cm terpengaruh oleh evaporasi, sehingga pada kedalaman 0,20 cm memberikan nilai pengetahuan yang lebih luas terkait dinamika kelembaban tanah dan penyerapan oleh akar. Nah, model yang telah dibuat itu digunakan untuk menduga kelembaban tanah untuk 4 tanaman di lahan kering pada 3 waktu, yaitu 18 Juli, 29 Agustus, dan 30 September. Nah, kelembaban pada tempat penelitian ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu infiltrasi air hujan dan resapan tanaman. Nah, pada tanggal 18 Juli ini terdapat kebutuhan air yang tinggi karena adanya masa pertumbuhan dan terbatasnya curah hujan. Selanjutnya, sehingga rata-rata air tanahnya kurang dari 10%. Selanjutnya ada pada tanggal 29 Agustus curah hujannya itu tinggi sehingga kadar airnya 20-25%. Terakhir pada tanggal 30 September ini sedang terjadi proses pematangan ditambah dengan suhu lingkungan lebih dingin dan sinar mataharinya itu berkurang intensitasnya, sehingga penguapan rendah dan stabilisasi kadar air berada pada angka di bawah 20%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan penelitian ini itu mengembangkan model untuk menduga kelembaban tanah berdasarkan indeks vegetasi menggunakan citra multispektral dari drone yang menggabungkan antara data kandungan air daun dengan data kelembaban tanah. Nah, model yang dikembangkan itu diterapkan pada 4 jenis tanaman tadi, yaitu jagung, sorghum, millet, dan kentang. Nah, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara indeks vegetasi dan kadar air daun pada keempat tanaman. Nah, selain itu, model ini mampu menduga secara akurat kandungan air daun bersamaan dengan pendugaan kelembaban tanah pada kedalaman 0 sampai dengan 20 cm. Nah, model regresi linear juga diketahui mengungguli model linear dalam menduga hubungan antara kadar air daun kanopi dengan kelembaban permukaan tanah. Nah, kita tahu juga model kedalaman 0 sampai 20 cm memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model 0 sampai 10 cm. Penelitian ini sebenarnya menyoroti potensi penginderaan jarak jauh untuk pemantauan kelembaban tanah pada pertanian kering. Yang menjadi versi model terbaik, maka pendugaan kelembaban tanah ini bisa menjadi lebih efisien dan akurat dalam proses pemantauan dan juga pengelolaan.
Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pengembangan lebih jauh mengenai pemanfaatan penginderaan jarak jauh dengan bantuan citra multispektral dari drone untuk menduga kelembaban tanah berdasarkan indeks vegetasi dan juga kadar air daun. Nah, lewat penelitian ini juga peneliti mampu mengidentifikasi model terbaik dalam pendugaan kadar air tersebut. Nah, selanjutnya untuk kelemahan penelitian ini apa sih? Nah, penelitian ini itu masih terbatas pada beberapa tanaman, seperti tanaman tadi yang disebutkan itu jagung, sorghum, millet, dan juga kentang. Dan itu sampel yang diambil juga cukup sedikit ya, dengan lahan pertanian luas yaitu hanya sekitar 45 sampel. Nah, pada pembahasan juga disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kelembaban tanah pada daerah penelitian itu hanya dua, yaitu infiltrasi air hujan dan juga resapan tanaman. Ada faktor-faktor lain yang berhubungan yang berpengaruh terhadap kelembaban tanah. Nah, saran kami dari penelitian ini untuk pelatihan selanjutnya adalah bisa dicoba untuk pemodelan pendugaan jarak jauh ini pada jenis tanaman yang lebih variatif, yang lebih banyak, sehingga didapatkan model pendudukan untuk tiap tanaman itu diketahui. Dan itu sampel yang digunakan juga bisa lebih banyak ya, menyesuaikan dengan luas lahan yang dianalisis. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.